Hai, salam jumpa semuanya. Kalian tahu nggak sih konsep diri itu apa? Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus. Konsep diri remaja akan dapat menentukan sikap dan perilaku remaja yang diharapkan oleh lingkungannya. Dengan mengetahui konsep diri seseorang, kita akan lebih mudah memahami tingkah laku orang tersebut. Mari kita bahas lebih dalam tentang konsep diri individu. Bersama saya, Jessica Aurelia Sianipar, dan rekan saya, Rosni Asmita Sigalingging. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Nah, bahasan yang pertama akan kita bahas adalah pengertian konsep diri. Istilah konsep mempunyai arti gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sedangkan istilah diri berarti orang ataupun seseorang. Jadi, konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran atau penilaian seseorang mengenai dirinya sendiri. Maka, konsep diri adalah pandangan, perasaan, dan keyakinan individu mengenai dirinya, meliputi gambaran mengenali diri dan kepribadian yang diinginkan, yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Baik, bahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah komponen-komponen konsep diri. Yang pertama, menurut Hurlock tahun 2010. Menurut Hurlock, ada dua komponen konsep diri. Yang pertama, konsep diri sebenarnya. Konsep diri sebenarnya merupakan konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungan dengan orang lain, serta reaksi orang lain terhadap orang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah konsep diri ideal. Konsep diri ideal merupakan gambaran seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya. Diri ideal dapat dicapai seseorang dengan berperilaku sesuai dengan standar tertentu. Standar tersebut dapat berhubungan dengan tujuan, aspirasi, atau nilai yang ingin dia capai. Dengan kata lain, diri ideal adalah perwujudan harapan seseorang berdasarkan norma sosial yang ada. Nah, perbedaannya dengan harga diri adalah harga diri berhubungan dengan pencapaian tujuan oleh seseorang. Jika seseorang selalu sukses, maka cenderung akan mempunyai harga diri yang tinggi. Sebaliknya, jika seseorang sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Nah, yang selanjutnya, komponen-komponen konsep diri menurut Puji Hokianti, yaitu ada dua. Berikut akan kita bahas ya. Nah, yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Komponen kognitif merupakan penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang dirinya atau self-image. Oleh sebab itu, komponen kognitif merupakan data yang bersifat objektif. Komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan diri atau self-acceptance dan harga diri atau self-esteem individu. Maka dari itu, komponen afektif merupakan komponen data yang bersifat subjektif. Nah, bahasan yang selanjutnya adalah dimensi konsep diri. Konsep diri menurut Fitz dibagi dalam dua dimensi pokok, yaitu yang pertama, dimensi internal. Dimensi internal atau kerangka acuan internal atau internal frame of reference adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu yang pertama, diri identitas. Diri identitas merupakan bagian yang mendasar pada konsep diri dan mengacu pada pertanyaan, siapa saya? Dari pertanyaan itulah individu akan menggambarkan dirinya sendiri dan membangun identitas diri. Pengetahuan individu tentang dirinya akan bertambah dan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya usia dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua adalah diri pelaku. Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh diri. Bagian ini berkaitan erat dengan diri identitas. Keserasian antara diri identitas dengan diri pelaku menjadikan individu dapat mengenali dan menerima baik diri sebagai identitas maupun diri sebagai pelaku. Yang ketiga, diri penerimaan atau penilai. Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator. Kedudukan diri penilai adalah sebagai perantara antara diri identitas dan diri pelaku. Penilaian ini nantinya akan berperan dalam menentukan tindakan yang akan ditampilkan individu tersebut. Diri penilai juga menentukan kepuasan individu akan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi eksternal. Individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosial nilai yang dianut, serta hal-hal di luar dirinya pada dimensi eksternal.
Dimensi eksternal yang dikemukakan oleh Fitch dibedakan atas 5 bentuk, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah diri fisik. Aspek ini menggambarkan bagaimana individu memandang kondisi kesehatan, penampilan diri, dan keadaan tubuhnya. Nah, yang kedua adalah diri etik moral. Aspek ini menggambarkan bagaimana individu memandang hubungan dengan Tuhan, kepuasan atas kehidupan beragama, dan nilai moral yang dipegangnya, yang meliputi batasan baik buruknya. Nah, yang ketiga adalah diri pribadi. Aspek ini menggambarkan perasaan individu tentang keadaan pribadinya yang tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik maupun hubungan dengan orang lain. Persepsi individu pada aspek ini dipengaruhi oleh kepuasan individu terhadap diri sendiri dan sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat. Nah, yang keempat adalah diri keluarga. Aspek ini mencerminkan perasaan dan harga diri individu dalam kapasitasnya sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah diri sosial. Aspek ini mencerminkan penilaian individu terhadap interaksi sosial dengan orang lain maupun dengan lingkungan sekitarnya. Hai, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis konsep diri, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, dan implementasi konsep diri dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus melanjutkan penjelasan dari teman saya Jessica Aurelia. Nah, jenis-jenis konsep diri itu terbagi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Adapun konsep diri positif, menurut William de Brooks dan Philip Ebner, ada 5 tanda orang yang dengan konsep diri positif. Yang pertama, yakin dengan kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Dan yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki diri karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Selanjutnya, konsep diri negatif. Menurut William de Brooks dan Philip Ebner, ada 5 tanda orang dengan konsep diri negatif. Yang pertama, peka pada kritik, yang artinya seseorang dengan konsep diri negatif cenderung tidak tahan dengan kritik yang diterima dari orang lain. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Seseorang dengan konsep diri negatif selalu antusias bila menerima pujian. Yang ketiga, hiperkritis. Pribadi dengan konsep diri negatif selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak mampu atau tidak sanggup menghargai dan mengakui kelebihan orang lain. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Dan yang terakhir, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Orang dengan konsep diri negatif merasa enggan untuk bersaing dengan orang lain karena merasa tidak mampu. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis konsep diri, sekarang kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri individu. Menurut Puji Cokyanti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Sebagai berikut dijelaskan. Yang A, peranan fisik. Yang artinya, tanggapan mengenai keadaan fisik seseorang biasanya didasari oleh adanya keadaan fisik yang dianggap ideal oleh orang tertentu atau pandangan masyarakat umum. B. Peranan jenis kelamin. Peranan jenis kelamin salah satunya ditentukan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Yang C. Peranan perilaku orang tua. Lingkungan yang pertama dan terutama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri individu yang terakhir atau D, yaitu peranan faktor sosial. Interaksi seseorang dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu hal yang membentuk konsep diri orang tersebut. Struktur, peran, dan status sosial seseorang menjadi landasan bagi orang lain dalam memandang orang tersebut. Selanjutnya, adapun implikasi perkembangan konsep diri terhadap pendidikan. Yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Yang ketiga, membuat siswa merasa mampu, yang artinya mampu untuk bersaing atau apapun itu. Dan yang keempat, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistik. Yang kelima, membantu siswa menilai diri mereka secara realistik. Dan yang keenam, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistik. Baiklah, sekian dari penjelasan kami, dan berikut adalah kesimpulan dari semua penjelasan kami. Kiranya
kalian semua dapat memahami ataupun mengerti akan materi yang kami bawakan. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.